Jauh sebelum manusia mengenal tulisan dan sebelum mamalia besar berjalan di bumi, ada sebuah era di mana kehidupan mencapai bentuknya yang paling megah. Era di mana daratan bergemuruh oleh langkah-langkah para raksasa. Inilah era Mesozoikum, sebuah babak besar dalam sejarah awal kehidupan di bumi, yang menjadi panggung bagi kehidupan luar biasa. Era Mesozoikum berlangsung selama lebih dari 186 juta tahun, dimulai sekitar 252 juta tahun lalu, dan berakhir 66 juta tahun lalu. Era ini dibagi menjadi 3 periode besar. Yang pertama periode Trias yang disebut sebagai masa kebangkitan setelah kehancuran. Kemudian ada periode Jura dengan masa kejayaan dan ekspansi para dinosaurus. Dan terakhir ada periode Kapur yang menjadi masa puncak sekaligus menjadi kepunahan massal bagi para dinosaurus. Setiap periode membentuk babak penting dalam evolusi kehidupan bagi para makhluk bumi. Mari kita bahas satu persatu. Periode Trias dimulai setelah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah bumi, kepunahan era Permian sebelum Trias, yang memusnahkan hampir seluruh kehidupan laut dan sebagian besar makhluk darat. Bumi saat itu adalah dunia baru yang masih dalam masa penyembuhan. Seluruh daratan tergabung dalam satu superbenua besar bernama Pangea, dikelilingi oleh lautan luas bernama Pantalasa. Tanahnya gersang, iklim sangat panas dan kering. Sebagian besar wilayah adalah padang tandus yang jarang hujan. Namun di balik kerasnya lingkungan ini, kehidupan baru pun mulai beradaptasi dan berevolusi. Di periode Trias, reptil menjadi pemain utama. Makhluk-makhluk kecil seperti Protorosaurus mulai menunjukkan ciri khas dinosaurus. Lalu muncul Leoraptor, yang dianggap salah satu dinosaurus paling awal. Ukurannya kecil, sekitar 1 meter, dan hidup di hutan-hutan terbuka. Tak lama kemudian, lahirlah predator seperti Herrerasaurus, pemangsa gesit dan kuat. Di antara mereka, herbivora seperti Plateosaurus tumbuh besar, panjangnya mencapai 9 meter, berjalan dengan 4 kaki dan mulai merintis bentuk yang nantinya menjadi cikal bakal spesies Sauropoda. Sedangkan di lautan, muncul nenek moyang reptil laut seperti Notosaurus dan Cimbospondylus. Mereka berburu ikan di perairan dangkal dan menjadi predator dominan di laut pada masa itu. Namun stabilitas Trias tidak bertahan lama. Menjelang akhir periode ini, serangkaian letusan vulkanik besar dari Central Atlantic Magmatic Province menyebabkan peningkatan karbon dioksida. Gas rumah kaca meningkat yang membuat suhu global melonjak, sehingga lautan menjadi asam dan kekurangan oksigen. Kepunahan massal pun kembali terjadi, terutama bagi amfibi besar dan reptil laut. Tapi dinosaurus justru selamat dan siap mengambil alih di periode Jura. Periode Jura dimulai saat bumi mulai membaik. Pasca kepunahan massal yang terjadi di akhir periode Trias yang memusnahkan sebagian besar kehidupan amfibi dan reptil laut. Benua Super Pangea perlahan terpecah, membentuk 2 benua besar, Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Perpecahan ini menciptakan jalur laut baru, memperluas keanekaragaman hayati, iklim menjadi lebih sejuk dan lembab. Hutan konifer dan pakis pohon menjadi tumbuh lebat, menciptakan ekosistem yang kaya untuk makhluk darat berikutnya. Disinilah dinosaurus mencapai ukuran terbesar sepanjang sejarah. Dimulai dari spesies Sauropoda, ada Brachiosaurus yang berdiri hingga 12 meter, sampai makan dari pucuk pohon saking tingginya. Kemudian ada Apatosaurus dan Diplodocus dengan panjang tubuh lebih dari 25 meter. Stegosaurus dengan ciri khas pelindung punggungnya yang menjadi senjata sekaligus pertahanan diri mereka. Dan terakhir ada Allosaurus, predator tangguh yang mendominasi puncak rantai makanan pada masa itu. Di periode Jura kebanyakan dinosaurus hidup dalam kelompok-kelompok besar. Seperti spesies Sauropoda yang sering bermigrasi dari hutan ke dataran terbuka, meninggalkan jejak kaki sepanjang puluhan kilometer jauhnya. Sementara itu di langit, spesies Pterosaurus seperti Dimorphodon dan Rhamphorhynchus terbang bebas di langit Jura. Dan di antara mereka, muncul makhluk unik, Archaeopteryx, memiliki bulu seperti burung, tapi gigi dan cakar masih seperti dinosaurus. Jenis ini diyakini sebagai penghubung antara reptil dan burung modern nantinya.
Di lautan pun penuh makhluk menakjubkan. Di antaranya ada Ichthyosaurus, berenang cepat seperti lumba-lumba, dan Plesiosaurus dengan leher panjang dan gerakan lembut di perairan dalam, yang siap meneror setiap makhluk laut yang bertemu dengannya. Waktu demi waktu terus berjalan. Periode Jura pun berakhir perlahan. Tidak ada bencana tunggal, namun terjadi perubahan laut dan iklim. Beberapa kelompok dinosaurus mulai punah, hutan berubah, dan spesies baru mulai mendominasi, menuju periode berikutnya. Periode Kapur adalah masa kejayaan terakhir dinosaurus. Benua sudah hampir seperti bentuk sekarang. Atlantik terus melebar, dan iklim mulai menunjukkan perbedaan musim. Tumbuhan berbunga pertama kali muncul di masa ini, menarik serangga dan menciptakan sistem ekologi yang lebih kompleks. Penguasa daratan pada periode Kapur adalah bintang-bintang paling ikonik. Di antaranya ada Tyrannosaurus Rex, dengan gigitan terkuat dalam sejarah. Kemudian ada Triceratops, dengan 3 tanduk dan perisai di kepala. Ada juga Ankylosaurus, yang kulit punggungnya sangat keras bagaikan tank tempur, tapi ini dalam bentuk makhluk hidup. Lalu ada Spinosaurus, yang disebut sebagai predator semi-akuatik terbesar, dan terakhir ada Velociraptor, kecil dan cerdas, berbulu dan berburu bersama kelompok. Burung-burung modern mulai berkembang, mamalia kecil, meskipun tidak dominan, mulai bereksperimen dengan berbagai bentuk kehidupan malam. Sementara itu di laut, Mosasaurus muncul sebagai predator utama di perairan. Dan terakhir sebagai penguasa di langit, spesies Pterosaurus seperti Pteranodon dan Quetzalcoatlus mencapai bentang sayap lebih dari 10 meter, yang ukurannya sudah seperti pesawat kecil. Dan sampailah kita pada kepunahan yang paling terkenal dalam sejarah dunia. 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid jatuh di wilayah yang kini bernama Chicxulub di Meksiko. Ledakannya menghancurkan segalanya dalam radius ribuan kilometer. Api melalap daratan, langit tertutup abu, fotosintesis berhenti, suhu bumi anjlok drastis, 75% spesies punah, termasuk semua dinosaurus non-unggas. Dinosaurus memerintah bumi selama lebih dari 160 juta tahun. Namun dalam satu hari, semuanya berubah, mereka punah, tapi meninggalkan warisan, fosil, burung modern, dan pelajaran penting bagi kita. Bumi terus berubah, kadang perlahan, kadang dalam sekejap. Kekuatan dan dominasi tidak menjamin kelangsungan hidup. Yang mampu bertahan, adalah mereka yang bisa beradaptasi. Setiap perubahan besar dalam hidup, sekacau apapun, bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Dari kehancuran, lahir era baru. Dan seperti burung yang lahir dari abu dinosaurus, kita pun bisa bangkit dari setiap keterpurukan. Terima kasih telah mengikuti kisah era Mesozoikum. Jika kamu menyukai sejarah alam dan dunia purba, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.